Apa yang kejadian dalam internal Partai Golkar itu adalah memperlihatkan bahwa memang ada anggota Golkar, kader Golkar yang mempunyai sikap yang berbeda dengan putusan resmi organisasi, dan putusan resmi organisasi itu adalah instansi yang tinggi. Ya. Boleh dikatakan tertinggi setelah Munas, artinya setelah tinggi yang paling tinggi adalah Munas yang di bawahnya. Dan tentu saja menjadi kewajiban bagi seluruh kader Partai Golkar untuk mematuhinya. Karena itulah aturan yang selama ini dianut dalam partai, khususnya Partai Golkar. Apalagi kami juga punya prinsip yang kami sebut PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Tentu saja diharapkan semua kader partai menggunakan prinsip itu dalam posisinya sebagai seorang kader Partai Golkar. Nah, oleh karena itu kalau ada suatu pendapat yang berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh organisasi yang resmi dan instansi pengambilan keputusannya ada tinggi, tentu itu perlu mendapat satu perhatian khusus dari DPP, begitu ya. Anda sendiri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan lalu melihatnya seperti apa? Apakah akan apa yang dilakukan oleh para kader muda ini, mereka tidak hanya menjalankan instruksi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum dan juga keputusan resmi dari forum tertinggi di partai misalnya, tetapi juga mereka beralih malah mendukung kepada pasangan capres dan cawapres yang lain. Apa yang akan dilakukan oleh Partai Golkar kepada mereka ini? Saya sudah katakan tadi, perlu ada suatu perhatian khusus. Perhatian khusus itu artinya adalah DPP tentu harus mengambil langkah-langkah untuk menarahkan atau mengajak mereka kembali kepada putusan organisasi. Karena ini sudah menjadi putusan yang resmi, yang diambil dalam satu forum yang resmi, dihadiri oleh peserta yang resmi. 33 DPD, kemudian juga organisasi-organisasi yang mendirikan dan organisasi sayap, termasuk juga di situ ada Dewan Pertimbangan. Tentu semuanya kita harus mematuhi putusan itu. Itu yang saya minta. DPP tentu diminta untuk melakukan pendekatan kepada mereka. Mungkin saja ada sesuatu yang kurang pas pengertiannya, pemahamannya. Disinilah DPP harus turun untuk langsung menjelaskan kepada mereka, dan kalau perlu berdialog, berdiskusi, berargumentasi, tapi tentu tetap dalam semangat kita harus menghormati apa yang telah diputuskan oleh partai. Saya pikir begitu ya. Pak Akbar, sebenarnya ruang perbedaan pendapat ini kan sebenarnya dibuka dalam forum Rapimnas misalnya, ketika hasil atau keputusan yang terungkap ke publik bahwa memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Abu Rizal Bakri untuk menentukan arah koalisi. Apakah memang mereka para kader muda ini yang sudah menentukan berbalik arah begitu, tidak menjalankan instruksi dari Ketua Umum partai, apakah mereka tidak mendapatkan ruang saat itu di dalam Rapimnas untuk menyampaikan perbedaan pendapatnya? Ya, sejauh mereka adalah orang yang secara resmi boleh ikut Rapimnas, peserta ataupun peninjau, tentu mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Termasuk saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, saya pun mempersoalkan dalam Rapimnas itu posisi Dewan Pertimbangan tidak clear, tidak jelas dalam peraturan dan juga dalam jadwal acara yang ditetapkan oleh DPP. Tidak jelas di mana posisi Rapimnas, padahal saya ulangi, posisi dari para Wantim. Padahal dalam anggaran dasar rumah tangga jelas dikatakan Wantim itu mempunyai kewenangan memberikan saran dan pertimbangan terhadap setiap putusan-putusan DPP yang akan diambil oleh DPP. Di dalam tata tertib, di dalam jadwal tidak terlihat posisi Wantim. Saya persoalkan, saya maju ke depan, saya meriskir menyampaikan pendapat itu, bahkan kemudian saya diinterupsi oleh delegasi. Tidak tanggung-tanggung Ketua DPD Partai Golkar Gorontalo yang notabene adalah gubernur, tapi saya hadapi karena itu adalah hak saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Kenapa saya juga tidak diperlakukan secara benar? Kan ada hak kita untuk menanyakan itu. Nah, adik-adik pun, kader-kader muda pun, kalau ada sesuatu yang dianggap tidak benar, kenapa tidak datang saja ke DPP, datang kepada Ketua Umum, datang kepada Sekjen, tanyakan kenapa. Ada sesuatu yang kami anggap tidak betul, sampaikan saja kalau memang ada yang tidak betul. Tapi kalau semuanya memang betul, ya kewajiban kita untuk mengikuti aturan-aturan itu. Seperti saya kemudian setelah dijelaskan, oke, saya terima. Kemudian saya mengambil putusan mendukung putusan daripada Rapimnas. Itulah sikap kami. Ada perbedaan pendapat, tetapi setelah Rapimnas saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan menyampaikan suatu pernyataan. Baik.
Baik, Oke? Pak Akbar, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita simak informasi berikut ini. Politikus Partai Golkar Indra J. Piliang mempertanyakan alasan Ketua Umum yang diberi mandat Rapimnas dengan memberikan dukungan kepada Prabowo dan Hatta yang bukan kader Golkar. Menurutnya dukungan akan lebih tepat jika diberikan kepada Yusuf Kala yang merupakan kader dan sekaligus mantan Ketua Umum Partai Beringin itu. Melihat bahwa proses ini agak keliru dan artinya mandat yang diberikan oleh Rapimnas itu kita lihat jauh lebih baik itu diberikan kepada Pak Yusuf Kala. Kenapa? Karena Pak Yusuf Kala seorang kader, mantan ketua umum, mantan wakil presiden. Nah, ketika itu diberikan kepada Prabowo Hatta, kita justru tidak melihat raison d'être-nya ini. Kita tidak melihat alasan dari DPP kenapa memberikan itu ke Prabowo Hatta. Karena alasan apa? Apakah Pak Prabowo adalah kader? Apakah Pak Hatta kader? Enggak, kalau masih ada kader kok enggak dikasih. Jadi pertanyaan ini kan muncul juga dari bawah, dari masa kita, grassroots kita, mereka juga bertanya hal yang sama. Loh, kenapa kok tidak ada kok JK tidak didukung oleh Partai Golkar? Kenapa justru orang partai lain? Jadi kami melakukan ini justru untuk kepentingan partai, baik itu kepentingan sejarah partai, kekinian ataupun masa depan partai, karena harus ada pertanggungjawaban kepada generasi yang akan datang yang menilai Golkar di era kami ketika kami ada di kepengurusan. Pak Akbar, alasan yang disampaikan oleh kader muda ini kalau boleh saya highlight tadi sebenarnya adalah tentang tidak ada alasan yang jelas sebenarnya mendukung Prabowo Hatta karena tidak ada kader Golkar di situ. Tapi di sisi lain ada Yusuf Kala di poros yang bergabung bersama Joko Widodo. Kenapa Golkar tidak mendukung ke sana? Ini menjadi alasan. Apa tanggapan Anda, Pak? Tapi perlu kita ketahui bahwa Rapimnas itu telah memberi mandat penuh kepada saudara Ketua Umum, mandat untuk memperjuangkan capres, mandat penuh, dan kemudian juga mandat penuh untuk cawapres dengan tujuan kepada tujuannya, bagaimana supaya bisa mencapai. Jadi mandat untuk capres, mandat untuk cawapres dengan tujuan bisa mendapatkan posisi itu. Ditambah lagi mandat untuk melakukan langkah-langkah untuk menentukan arah koalisi. Mandat pertama, mandat kedua tidak berhasil. Kemudian mandat untuk menentukan arah koalisi itulah yang kemudian digunakan oleh saudara Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum. Arah koalisinya adalah ke Gerindra. Karena apa? Ya karena melihat bahwa itu peluang-peluang yang ada untuk dibangun bersama-sama dengan tentu dengan adanya suatu kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan itu saya yakin tentu itu dilihat dari perspektif kepentingan perjuangan Partai Golkar. Nah kalau itu kita persoalkan, boleh saja adik-adik itu datang saja kepada DPP, datang saja kepada Abu Rizal Bakri, minta kejelasan kenapa kok mengambilnya ke Gerindra, kenapa tidak mendukung Pak JK yang notabene adalah mantan Ketua Umum. Tanyakan baik-baik kepada beliau. Jadi boleh ditanyakan kepada mereka, tapi itu dia juga tidak salah karena dia mendapat penuh. Sekali lagi, mandat penuh untuk capres dan cawapres dan juga mandat penuh untuk menentukan arah koalisi. Dia menentukan arah koalisi ke Gerindra. Tentu ada alasan-alasan untuk itu. Kalau tidak clear, tidak jelas alasannya, datang saja baik-baik. Tanyakan kenapa kok ke Gerindra, kenapa bukan ke PDIP. Itu clear betul itu. Ya, Pak Akbar, kalau saya ingat beberapa waktu sebelumnya ketika Pileg juga belum digelar, kita ingat sikap Pak Akbar yang ingin mengevaluasi pencapresan sosok Abu Rizal Bakri. Tapi kalau kita lihat statement atau pernyataan politik Pak Akbar sekarang ini seperti akan ingin mendukung Abu Rizal Bakri dan juga arah koalisinya, Pak. Apa yang menyebabkan perubahannya? Apakah memang harus patuh tentang Rapimnasnya saja, tapi mungkin Anda masih sedikit berbeda pendapat dengan pilihan Ketua Umum Anda, atau seperti apa, Pak Akbar? Saya terhadap Abu Rizal Bakri, saya tidak ada sesuatu pun sikap yang tidak memberikan dukungan kepada Abu Rizal Bakri. Tapi saya pernah mengatakan kita harus terus mencermati elektabilitas dia. Tapi tidak mengurangi sedikit pun dukungan kepada beliau sebagai calon presiden, karena itu sudah diputuskan oleh Rapimnas yang lalu.
Kemudian dalam Rapimnas yang sekarang ini, itu kemudian juga disepakati, bahkan diberikan mandat penuh. Ya. Dan karena mandat penuh, tentu kita harus percaya betul bahwa apa yang digunakan atau apa yang dilakukan oleh Saudara Abu Rizal Bakri, tentu dia berpikir itu yang terbaik untuk kepentingan partai. Setidak-tidaknya pada saat ini dan untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Nah, karena memang dilihat ada satu kejanggalan, misalnya, ya sebaiknya ditanyakan saja langsung kepada beliau begitu. Baik, kita kembali simak pernyataan berikut ini Pak Akbar. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Panjaitan menyatakan sikap yang berseberangan dengan keputusan Golkar yang berkoalisi dengan Gerindra. Luhut dan sejumlah rekan jenderal dari Partai Golkar menyatakan mendukung pasangan Joko Widodo Yusuf Kala yang diusung oleh PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura. Karenanya saya Luhut Binsar Panjaitan atas restu Ketua Umum Golkar sejak Jokowi diberi mandat oleh PDIP sebagai capres tanggal 4 April 2014 yang lalu telah mengambil posisi sebagai pendukung Jokowi. Ketika pada saat akhir Golkar bersikap untuk bergabung dengan Gerindra, maka saya dengan tegas memberitahu dan pamit secara baik-baik pada Ketua Umum Golkar bahwa saya secara perorangan dengan didukung oleh sejumlah purnawirawan jenderal dan teman-teman tokoh masyarakat akan tetap berada sebagai pendukung Jokowi. Karena menurut saya Pak Jokowi adalah seorang calon presiden terbaik untuk Pilpres 2014 ini. Setelah bergaul cukup dekat dengan Jokowi selama hampir 6 tahun terakhir ini, saya semakin tahu bahwa ada banyak alasan yang mendasari kesimpulan saya bahwa Jokowi adalah capres terbaik. Dia betul-betul pemimpin yang jujur, sederhana, dan sangat tegas. Saya ulangi, sangat tegas. Pak Akbar, ternyata tidak hanya kader muda, tetapi wakil Dewan Pertimbangan yang berada di bawah Anda ternyata juga menyatakan dukungan yang berbeda terhadap keputusan resmi Partai Golkar itu sendiri. Artinya, apakah ini memang sebenarnya ada di Rapimnas dukungan terhadap Jokowi kalau kita lihat opsi pertama tadi, Pak Akbar? Ya, Saudara Luhut Panjaitan jelas itu ada wakil saya di Dewan Pertimbangan. Dan dia mengatakan sebagai perorangan dia punya sikap seperti itu. Ya, boleh saja perorangan mempunyai sikap seperti itu, tapi apapun dalam diri kita kan melekat juga posisi kita di Golkar. Saudara Luhut Panjaitan tidak bisa menghilangkan posisinya sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan. Atau kalau tidak sekaligus dia mengatakan untuk sementara saya berhenti dulu sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan, sehingga dia tidak terikat lagi dengan struktur organisasi. Ini kan masih terikat. Dan kalau sudah terikat, dan apalagi wakil ketua Dewan Pertimbangan tentu harus tahu betul ada aturan-aturan organisasi, ada PDLT, dedikasi, loyalitas. Itu kan sangat penting bagi suatu organisasi. Penting betul organisasi ini kalau mau besar, kalau organisasi mau sukses, organisasi ini mau berhasil, prinsip itu penting, dedikasi, loyalitas kepada cita-cita perjuangan organisasi. Apalagi Saudara Luhut kan juga seorang datang latar belakang. Jadi Anda meminta betul itu mereka yang tidak mematuhi instruksi partai ini agar mundur sementara dari Partai Golkar. Apakah seperti itu Pak Akbar? Saya tidak menyuruh mundur. Tapi kalau memang ada keberatannya terhadap putusan, ya datang saja baik-baik. Kalau misalnya mengatakan Saudara Luhut, kemudian saya sudah sampaikan kepada Saudara Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum, kalau Abu Rizal Bakri mengatakan ya silakan saja. Ya, tapi kan kita perlu tahu apakah betul Abu Rizal Bakri mengatakan silakan saja. Tentu kita perlu dengar juga itu apa betul. Boleh saja haknya sebagai warga negara, sebagai perorangan, tidak ada yang melarang sedikit pun. Tapi sejauh masih melekat dalam dirinya posisi yang secara struktural ada dalam partai, ya apa boleh buat? Ya harus mengikuti aturan-aturan. Ini bisa mempengaruhi kinerja mesin politik Partai Golkar, terutama juga berdampak bagi partai yang menerima koalisi dengan Partai Golkar nantinya, Pak Akbar. Sejauh apa Anda menakar hal ini? Yang mengenai soal apakah itu mempengaruhi nanti kita lihat saja. Tapi saya yakin tentu DPP Golkar yang sudah mengambil keputusan seperti itu tentu juga akan menugaskan kader-kader partai untuk menindaklanjuti putusan yang telah ditetapkan oleh DPP, termasuk kami dari Dewan Pertimbangan pun akan melakukan hal yang sama supaya apa yang diputuskan oleh Rapimnas itu betul-betul dapat
kerjakan dengan baik. Soal menang atau tidak, soal terpilih atau tidak, itu sepenuhnya adalah hak rakyat. Kita menghormati pilihan rakyat. Tapi apapun yang telah diputuskan oleh organisasi di mana kita itu terikat, kita apalagi harus dalam dipatuhi struktur begitu ya? partai, ya kita harus melaksanakannya. Harus kita patuhi dan harus kita laksanakan. Baik, nanti kita akan lihat ke depan apa langkah yang diambil Partai Golkar terhadap mereka yang disebut bisa dalam tanda kutip membelot dari keputusan partai itu sendiri. Terima kasih Pak Akbar Tanjung telah bergabung bersama kami di Prime Time News.